Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yapi Aris Yunandar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok pada judul Deteksi bahasa dalam teks menggunakan algoritma naive Bayes. Disusun oleh Muhammad Gias Adrial, terus Oktavia Nur Syabandi dan Yapi Aris Yunandar. Nah, di sini ada pendahuluannya, perkembangan teknologi dan media sosial membuat teks multibahasa semakin banyak digunakan. Deteksi bahasa menjadi langkah penting dalam sistem NLP untuk memastikan pemrosesan teks berjalan dengan baik tanpa deteksi bahasa yang akurat. Sistem seperti chatbot atau penerjemah otomatis tidak dapat bekerja optimal. Pada penelitian ini, algoritma naive Bayes digunakan untuk mendeteksi bahasa dalam teks karena memiliki keunggulan dalam kecepatan, efisien, dan kemudahan implementasi pada data teks multibahasa. Tujuan penelitian: 1. Mengembangkan model deteksi bahasa menggunakan algoritma naive Bayes. Yang kedua, mengukur akurasi model dalam mendeteksi bahasa pada teks multibahasa. Yang ketiga, menyediakan solusi deteksi bahasa yang praktis untuk berbagai sistem NLP. Di sini ada diagram alur proses atau disebut flowchart. Yang pertama itu ada mulai, kemudian pengumpulan data, lalu prosesan teks, lalu pelatihan model naive Bayes, kemudian evaluasi model dan pengujian model dan selesai. Lanjut dibaca oleh Oktavia. Untuk implementasi modelnya sendiri, kami menggunakan algoritma naive Bayes. Kenapa kami menggunakan algoritma naive Bayes ini? Karena dia sebuah metode klasifikasi yang cepat dan sangat efektif untuk data teks. Kemudian untuk tipe lainnya itu menghasilkan convectorizer yang dimana kami tidak menggunakan kata, melainkan menggunakan n-gram karakter dengan potongan 2-4 huruf. Keunggulannya ini sangat efektif untuk mengatasi salah ketik seperti typo dan variasi kata seperti misalnya kirim dan dikirim. Kemudian untuk validasi modelnya sendiri, kita menggunakan dataset dibagi menjadi 2 bagian. Untuk 80% data latih untuk melatih dan mengajari model, sedangkan 20%-nya itu data uji, yang dimana untuk menguji seberapa baik performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tujuannya ini untuk memastikan model dapat diandalkan dan kinerjanya terukur secara objektif. Kemudian untuk implementasinya ini, menjadikan model berguna yang sudah pintar kami simpan dalam satu file yaitu .pkl. Untuk aplikasinya sendiri, file model ini kemudian dideploy ke sebuah aplikasi web interaktif yang dibuat menggunakan Streamlit, yang hasil akhirnya itu akan membuahkan sebuah aplikasi yang dimana pengguna bisa memasukkan teks dan langsung mendapatkan hasil klasifikasinya secara real time. Untuk hasil dan evaluasinya sendiri dapat kita lihat dalam PowerPoint ini. Untuk akurasi model menghasilkan 69,73% dan performa perbahasanya itu baik untuk bahasa dengan alfabet Latin yaitu Inggris, Indonesia, Jerman, dan Prancis. Untuk rendah pada bahasa dengan karakter non-Latin yaitu ada Hindi, Tamil, Korea, dan Jepang. Selanjutnya ada visualisasi hasil confusion matrix. Di sini dapat kita lihat sesuai pada PowerPoint. Selanjutnya kita akan langsung saja pengujian sistem atau live demonya pada program yang sudah kita buat.
Di sini kita akan coba pengujian sistem atau live demo di mana ini merupakan aplikasi yang sudah dibuat menggunakan algoritma net bias, di mana selanjutnya kita menggunakan Streamlit untuk mencoba menguji atau menguji model yang sudah dibuat. Di sini saya menggunakan dataset yang berisi cukup banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, Korea, Arab, dan juga saya mencoba memasukkan beberapa bahasa Nusantara, yaitu seperti bahasa Sunda. Di sini kita akan coba untuk pertama kali kita akan coba bahasa Indonesia. Di sini muncul hasil prediksi yaitu bahasa Indonesia tingkat keyakinannya 100%. Kita coba menggunakan bahasa lain. Di sini kita coba menggunakan bahasa Inggris. Di sini terdeteksi 100% Inggris. Lalu kita coba lagi menggunakan bahasa Arab. Di sini terdeteksi 100% Arabic. Lalu kita coba lagi menggunakan bahasa Jepang. Nah, di sini muncul 100% Japanese. Lalu kita coba lagi. Yang mungkin di sini yang paling banyak terdeteksi yaitu bahasa Korea, karena memang dataset bahasa Korea lebih banyak. Kita coba bahasa Korea. Bisa terdeteksi 100% Korean. Lalu kita coba untuk Nusantara. Ini terdeteksi 100% Sundanese. Mungkin hanya ini yaitu aplikasi yang kita buat, aplikasi sederhana untuk deteksi bahasa. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan lagi untuk kesimpulan dan saran. Ini kesimpulannya, dimana naif Bayes ini cukup efektif pada bahasa dengan alfabet Latin, karena naif Bayes lebih mudah membaca alfabet Latin dibanding misal seperti alfabet dengan seperti bahasa Korea, Jepang itu mungkin akan sedikit kurang ya, karena secara ini bentukannya hampir mirip-mirip. Lalu tantangan pada bahasa dengan karakter non-Latin karena keterbatasan dataset dan representasi fitur. Terus ini sarannya yaitu menambah dataset untuk bahasa non-Latin agar lebih aplikasi yang dibangun ini lebih efektif ya, karena datasetnya harus kalau bisa seimbang. Lalu penggunaan preprocessing yang mendukung Unicode, lalu eksplorasi algoritma lain seperti SPM, Global Forest, atau model berbasis transformer. Jadi mana di sini mungkin untuk sebagai perbandingan ya, untuk menggunakan algoritma lain selain naif Bayes. Lalu pengembangan sistem berbasis API atau aplikasi. Lalu evaluasi berkala dengan data terbaru, dan mungkin aplikasi ini bisa dikembangkan lagi, misalkan menjadi seperti contohnya Google Translate atau
sebagai jika dikembangkan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.